Halo semuanya, ketemu lagi dan salam tim casing. Ya, kali ini gue mau ngebahas casing buat Redmi Note 8 aja ya. Jadi bukan yang Pro. Kalau yang Pro gue udah pernah bahas soalnya di channel yang sebelumnya. Nah, di video casing ini paling gue minta tolong nih sama teman-teman siapin kuota. Terserah deh mau nyolong wifi tetangga atau wifi mantan gitu atau nyewa modem gitu ya, terserah. Karena casingnya yang kita bahas ini ada lumayan banyak, sekitar 15 pieces. Karena kan handphonenya sendiri udah lumayan lama ya, Redmi Note 8, dan casingnya juga udah banyak beredar. Gue ngeliat di e-commerce itu harganya di bawah 100.000 itu banyak banget, bahkan di bawah 60.000 kenanya. Jadi sayang aja kalau misalkan itu nggak gue beli beberapa ya, biar jadi inspirasi juga atau ya beberapa pilihan lah buat teman-teman kalau misalkan punya Redmi Note 8 terus pengen pakai casing yang ini bentukannya kayak gimana kalau misalkan dipakai di handphonenya. Casingnya nih, tuh ada 15. Gue belinya buat ngegampangin teman-teman, gue beli cuma di 2 toko kok. Jadi yang pertama nih yang casing mahal-mahal juga ada, gue biasa bahas dan belinya ini di Unicast. Kalau yang ini ada di nama tokonya tuh, gue lupa, teman-teman cek aja nanti link di deskripsi di bawah. Jadi biar teman-teman juga nggak susah nyarinya, stay di satu toko itu aja. Gitu ya guys. Yaudah langsung aja kita mulai dari casing yang paling mahal dulu deh kayaknya. Jadi biar lebih enak ya, karena yang murah itu lebih banyak. By the way, lupa, handphonenya yang warnanya kayak gini. Yang putih gradasi ke biru-biruan atau bahasa marketingnya kalau nggak salah ini adalah Moonlight White ya. Yaudah, langsung aja kita mulai dari casing yang mahal dulu. Oke guys, ini dia handphonenya Redmi Note 8. Warnanya tuh putih gradasi ke warna biru muda kayak gini ya. Gua akan menyingkatnya dengan Reno 8 aja biar cepet. Oke, HP-nya udah gua kasih tempered glass tuh ya guys. Yuk, langsung aja kita mulai dari casing yang paling mahal dulu kali ini karena banyakan yang murah. Casing yang mahal ini pertama-tama adalah Fusion X. Ini biasa kalau yang casing mahal gue belinya di Unicast. Ini beli satu untuk Wasa Wirman dikasih satu. Aslinya gue beli yang warna biru tapi dikasih yang warna hitam. Ini casing harganya keduanya sama-sama, harganya Rp189.000. Oke, kayak biasa datangnya tuh pakai dibungkus plastik lagi kayak gini ya yang tadi. Terus ada case-nya buat si casing. Terus kita juga dapat amplop ini yang pertama-tama kemarin tuh gue kira ini isinya angpau. Ternyata ini adalah cara melepas filmnya. Jadi masih ada lapisan filmnya untuk si casing Ringke Fusion X ini. Kita coba yang warna biru dulu. Nih untuk lapisan filmnya maksudnya yang diangkat tuh yang ini guys. Tuh yang ada segitiga-segitiganya. Jadi di bagian luar casingnya sama di bagian dalam itu ada. Nanti teman-teman tinggal dikletek aja kalau misalkan beli Ringke Fusion X kayak gini. Nggak pernah gue lepas sih sampai akhirnya nanti akan ngelotok sendiri barulah gue tarik. Kalau ini kan belum nih, nantinya kalau sharing pemakaian biasanya suka ngangkat nih pinggir-pinggirannya baru deh dikelotok. Untuk bagian lubang-lubangnya nih yang atas ada lubang mic sama infrared blaster, aman pastinya ya, casing mahal lah. Terus yang bagian bawah juga nih aman semua, speaker Type C, mic sama jack audio. Terus bagian belakang, oke, bibirnya lebih bagian kamera ya, jadi aman. Untuk tombol-tombolnya, oke, kliki semua. Untuk fingerprintnya, oke, aman. Terus untuk perlindungannya kita coba telentang, oke, aman. Kalau tengkurap, aduh ini tipis banget. Berasa kayaknya tempered glassnya ada kena deh di meja sini tuh, karena bibirnya juga tuh guys, tipis sih. Jadi teman-teman hati-hati aja kalau udah pakai tempered glass di Reno 8-nya. Ini better kalau pakai casing Fusion X ini ditaruhnya telentang aja. Dan oke, ini warna birunya bisa dilihat masuk sih warnanya. Jadi ya biru ketemu biru lah ya. Sekarang kita coba yang hitam, yang warna netralnya kalau dipakein kayak gimana. Oh, oke, cakep juga, kelihatannya maco. Untuk detailnya nih, sebelah sini ada tulisan Ringke, ada embosan. Terus di sebelah sini ada embosan juga Fusion X tuh. Nah, terus ada lubang 2 juga buat tali lanyar. Oke, untuk perlindungannya mah aman lah Ringke pokoknya. Sip, kita lanjut ke casing mahal selanjutnya. Oke, casing selanjutnya ada Spigen. Ini tipenya adalah Core Armor. Ini harganya Rp175.000. Datangnya dengan box karton gini dan biasanya ada plastik gitu kan. Kita pasang. Oke, rasa-rasanya pas digenggam itu rada bulky sedikit, tapi gue yakin kalau teman-teman pakai ini bakalan berasa aman banget gitu loh handphonenya kalau misalkan amit-amit jatuh. Jadi ngerasa tenang aja gitu guys. Untuk motifnya yang sebelah atas ini ada kayak motif 3D ya. Ini nimbul-nimbul nih kayak polisi tidur. Terus yang bawahnya nih kayak motif amplas. Cuma ini nggak kasar kayak amplas sih, cuma motif aja jadi tetap halus. Lubang-lubangnya yang atas pasti aman semua, di bagian bawah juga pasti aman semua. Untuk tombol volume, kliki, tombol power, oke, kliki juga. Fingerprint, aman guys. Kameranya sendiri ada perlindungan nih, ada bibir tambahan, jadi kalau ditaruh telentang oke aman. Kalau tengkurap,
Wow, ini lebih aman daripada ringket coy. Berasa tuh, bibirnya lebih tebel tuh. Cakep lah ini. Cuma ya kekurangannya warna handphone teman-teman ya hilang. Lanjut ke casing selanjutnya. Oke, masih dari Spigen dan ini casing mahal yang terakhir sih. Ini tipenya adalah Harrogate Armor yang paling banyak KW-nya. Di-KW-in sama autofocus biasanya. Ini harganya 175.000. Packingan datangnya ya sama aja kayak yang Spigen tadi ya. Tuh ada plastik lagi dalamnya. Bagian dalamnya kayak gini. Dah, nih sekarang kita pasang. Ini kenanya adalah protective case. Oke, ini pas gue genggam rasanya lebih enggak bulky ketimbang yang tadi. Sama ini ternyata gue cek udah berubah deh. Materialnya ini mirip-mirip kayak amplas. Kalau dulu itu hitam doff biasa sih. Sekarang udah kayak gini nih. Kayak aspal, kayak amplas, pokoknya gitulah. Atas bawahnya ini yang ada karbon. Karbonnya ini 3D. Jadi berasa. Jadi bukan print-printan asal-asalan ya. Itu untuk fingerprintnya kan karena Reno 8 juga kecil, ini juga dibikinnya kecil, bagus deh. Aman tuh fingerprintnya. Dan perlindungan kameranya pasti aman, ada bibir lebihan. Terus yang di bagian depan juga, oh tebel juga kan. Sama kayak yang tadi Spigennya. Oke, untuk lubang bagian atas aman semua. Bagian bawah juga, oke aman semua lah. Tombol volume power, oke kliki. Perlindungan pasti aman. Oke, tampilannya kayak gini ya. Lanjut ke casing selanjutnya, ini kita mulai masuk ke yang murah-murah guys. Oke, casing yang murah-murah ya, kita mulai ya. Tapi dari yang paling mahal dulu, ini harganya 55.000. Ini casing i-ring standar, teman-teman pasti juga udah sering lihat kok. Dan ini yang transparan, jadi biar warna aslinya si handphone ini tetap kelihatan. Ini kenanya casing hybrid, yang mana pinggir-pinggirannya adalah karet. Tengah-tengahnya ini mika. Perlindungannya bagian belakang ya pasti ya teman-teman udah bisa lihat lah. Ada airingnya jadi aman kalau misalkan taruhnya tengkurap. Bahkan muter-muter gini juga bebas. Bagian atasnya untuk lubang-lubangnya oke aman. Terus yang bagian bawah oke aman juga ya. Presisi nih. Dipegangnya oke keset, tapi tergantung tangan teman-teman. Biasa kalau mika gini kalau tangannya keringetan ya bisa jadi licin, tapi kalau nggak keringetan ya udah enak gitu loh. Perlindungan kameranya ini tipis banget sih, jadi bisa dibilang kayak nggak ada bibir tambahan. Ya tenang aja karena dibantu sama si airingnya ini ya. Oke, untuk detail lainnya lagi, ini tuh motifnya karbon ya. Tuh yang warna hitam-hitamnya ini sekelilingnya adalah karbon. Terus ada lubang 2 juga buat tali lanyar. Terus ini fingerprintnya. Oke, aman. Terus untuk tombol volume sama power. Oke, kliki. Untuk perlindungan ini lumayan karena pinggirannya agak tebel dan dipegangnya juga agak-agak bulky, tapi enggak sih, masih enak dipegangnya. Kalau amit-amit jatuh dari kantong celana masih aman. Perlindungan belakang tadi udah aman, perlindungan depan sekarang aman guys. Kena pinggiran si casingnya ini lumayan tebel soalnya. Sip ya, 55.000 untuk i-ring yang pertama ini oke. Ketahuan dah ada i-ring yang lain. Pastilah, casingnya sebenarnya gitu-gitu aja kan. Cuma biar kelihatan aja bentuknya kayak gimana kalau dipakai di Reno 8. Oke, selanjutnya ini adalah i-ring lagi, harga 55.000 juga tuh ya. Cuma ini yang warna biru dan i-ringnya ini yang kotak. Ini casing kayak Iron Man sih kalau namanya di lapaknya tuh. Dan ini kenanya hybrid. Tuh nih tengah hardcase, ini yang hitam-hitam ini adalah karet. Kita pasang. Nih kayak gini kalau dipakai casingnya ya. Dipegangnya oke, ini berasa bulky banget ini. Tuh jari tengah sama jempol gue sampai nggak bisa ketemu. Wow, bibirnya tebel banget ini. Aman lah kayaknya kalau taruh tengkurap ya. Tapi ntar kita cek. Perlindungan bagian belakang, oke. Ada bibir lebihan juga. Bagian kamera bagus walaupun ada i-ringnya ya. Cuma nggak enaknya kalau kotak ya mesti sejajar banget sama rumahnya. Kalau naruhnya begini nggak bisa, ya mesti rata begini. Fingerprint kayak aman. Aduh, ini tombolnya langsung berasa pas gue mau ngelok layar. Ini keras guys. Tuh nggak ada kliki-kliki sama sekali. Mesti pakai tenaga dikit lagi nih untuk tombol volume sama powernya. Untuk bagian lubangnya yang atas oke aman. Yang bawah juga oke aman juga, presisi ya. Cakep-cakep. Terus detail lainnya nih ada 2 lubang lagi buat tali lanyar. Oke, untuk perlindungannya pasti aman. Karena ya tuh teman-teman bisa lihat aja untuk pinggirannya ada 2 material tuh yang gabung. Ada yang hitam yang karetnya sama yang hardcase-nya nih warna biru. Jadi aman lah kira-kira kalau amit-amit jatuh dari ketinggian kantong celana. Untuk bagian belakang kayak aman karena ada i-ringnya. Bagian depan bener aman, bibirnya tebal. Lanjut lagi ke casing selanjutnya. Oke, masih di harga yang sama 55.000. Ini casing kenanya kayak batako sih gue ngeliatnya. Karena motifnya kayak gini guys. Datangnya pakai kayak gini aja nih, busa ya. Bagian dalamnya motifnya kayak gini.
Ini ada bacaan, silakan baca sendiri. Gokil ya. Army gitu juga sih, kayak tempatnya naruh peluru kalau menurut mata gue ngeliatnya. Ini aslinya karet cuma keras loh. Oke, kita coba pasang aja. Ini tipenya adalah rugged shield. Tuh, anjay. Ini asli casing bulky banget guys. Tuh lihat tuh. Jari jempol sama jari tengah makin jauh. Tempered glass aman sih. Bahkan ringke sama spigen aja yang tadi udah kita coba, bibirnya kalah tebel nih guys. Ini mah casing udah pasti aman lah. Aman banget ini. Oh, fingerprint juga oke. Aman. Pelindungan kameranya juga tuh kelihatan kan yang glossy, tebel banget guys. Untuk tombol volumenya, lumayan mesti ditekan sih. Jadi nggak kliki banget. Tebel soalnya ini. Untuk lubang bagian atas, oke aman. Lubang bagian bawah, oke aman juga. Presisi semua. Untuk perlindungannya ya udahlah, jangan tanyalah. Taruh telentang aman, taruh tengkurap juga. Waduh, aman guys. Gokil nih casing nih. Buat teman-teman yang kerjanya outdoor, wah ini rekomen. Mana dipegangnya juga beneran kayak hard case dipegangnya. Cuma aslinya ini semuanya soft case. Motif itu kayak apa ya? Kayak serat-serat bebatuan gitu sih. Langsung kita lanjut ke casing selanjutnya. Oke, ini udah mulai berkurang harganya. Ini 50.000. Ini casing 360 derajat. Ya. Gue beli yang warna biru dan ini cakep. Motif belakangnya tuh kayak IC gitu. Cuma kalau model begini gue tiba-tiba keinget Oppo Reno 10 Time Zoom. Takut ininya lepas dah, tempered glass lepas dah. Ini dipasangnya harus selosor dulu nih. Dari atas apa dari bawah? Oh, dari atas. Oke. Kok agak susah ini. Pakai kuku ya guys. Ini dimasukin kuku teman-teman, terus ditarik ke kiri kanan gini, terus baru didorong. Jadi biar ada space buat si tombol volume sama powernya masuk ke dalam. Soalnya mentok di sininya nih. Dan ini yang bagian bawah kita pasang. Wih, aman. Oke, tempered glassnya aman. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam si warna biru-biru ini. Sini yang atas kita pasang. Tuh, tempered glassnya jadi masuk ke dalam biru-birunya ini guys. Aman. Cakep nih. Tuh, tapi ya warna putih gradasi birunya hilang sih. Bener-bener malah jadinya kayak butek warnanya gue ngeliatnya. Perlindungan kameranya nih ada bibir lebihan. Fingerprintnya nggak ada masalah. Untuk tombol-tombolnya makin kliki guys. Kedengeran ya? Untuk lubangnya yang bagian atas bisa dilihat aman, yang bawah juga wow aman. Lubang speakernya juga dikasih satu-satu nih, bukan yang oval, mantap. Untuk perlindungannya ini kenanya hardcase sih sebenarnya. Jadi kalau hardcase itu takut kalau misalkan jatuh itu namanya hardcase juga biasanya bisa ikutan pecah. Terus suka impact langsung ke handphonenya, jadi nggak ada peredaman sama sekali kalau misalkan pakainya hardcase. Gitu. Jadi kalau buat gue pribadi, gue tuh kurang suka pakai hardcase. Bagian belakang oke aman. Kameranya aman, kena bibirnya yang sini yang lebihan, sama bagian depan pasti aman. Karena ya tempered glassnya aja nih bagian atas sama bawah aja masuk ke dalam gitu loh. Dan ini juga ada tambahan detail lagi, ada 2 lubang buat tali lanyar. Sip, lanjut lagi ke casing yang selanjutnya. Oke, casing selanjutnya ini harga 50.000 juga. Ini yang honeycomb, yang sarang lebah. Nih teman-teman juga banyak nih yang udah bilang kalau sama honeycomb itu udah seneng pakainya. Ini gue beli yang transparan dan ini ada plastiknya, ntar dulu kita lepas. Kita pasang dulu plastiknya, kalau yang ini wajib dilepas karena udah langsung kelihatan jelek jadinya kalau nggak dilepas guys. Nah kelihatannya kayak gini jadinya, cakep sih. Kayak ada tekstur-tekstur tambahannya lagi si handphonenya, warna putih ke gradasi birunya. Dan dipegangnya juga ini, nggak begitu bulky. Masih bisa ketemu nih, jari tengah sama jari jempol gua. Untuk casingnya aslinya ini adalah hybrid. Yang bagian tengah ini yang warnanya transparan semuanya. Bagian pinggir sininya juga yang transparannya adalah hardcase. Kalau yang hitam-hitamnya sini, ini adalah karet. Untuk perlindungannya ini buat harga 50.000. Dari dulu emang honeycomb itu termasuk mantap. Karena dia ada lebihan pentil-pentilannya tuh di sudut kiri kanan atas bawah. Untuk bagian kameranya sendiri ada bibir lebihannya walaupun cuma sedikit, tapi kenanya aman kok ini. Yang kena adalah pinggir pojok kiri kanan atas bawah sini guys. Tuh, jadi karet yang ininya lebih menonjol nih. Untuk taruh tengkurap, oke aman, nggak langsung kena tempered glassnya. Lubang bagian atas, oke aman. Lubang bagian bawah juga aman, nggak ada masalah. Untuk fingerprint, oke aman. Volume sama powernya jadi agak keras guys yang ini. Untuk honeycomb kayak gini kelihatannya kalau teman-teman pakai. Lanjut lagi ke casing selanjutnya. Oke, casing selanjutnya adalah eye-ring lagi. Cuma ini harga 50.000. Jadi kalau yang tadi 55.000 selisih goceng dirasa lebih mahal, ya beli yang ini aja. Motifnya kayak gini. Kita pasang. Oh nih guys, aslinya ada film lagi nih. Jadi kalau misalkan nanti udah jelek atau teman-teman terserah mau langsung dilepas ya silakan. Tapi gua biasa ntar aja. Giliran kalau udah agak-agak rusak baru tinggal dikletek. Ini materialnya hybrid ya. Biasa yang tengahnya ini yang transparan adalah mica, kiri kanannya ini yang hitam ini adalah karet.
Ini kenanya nggak bulky, nyentuhnya gampang banget jempol sama jari tengah gua. Dan ini looksnya kalau misalkan teman-teman pakai kayak gini ya. Kiri kanannya ini ada motif kayak heksagonal juga nih, segi 6 kayak gini. Dan ini bikin gripnya makin enak sih. Untuk bagian atasnya, lubang-lubangnya oke aman. Terus yang bagian bawahnya aman juga. Lubang speakernya dibikin satu-satu, nggak oval. Casing bagian sudut-sudutnya biasa ada pentil-pentilan tambahan lagi. Jadi bisa kayak anti crack lah ini. Aman kalau misalkan amit-amit jatuh dari kantong celana. Untuk handphonenya kalau ditaruh telentang ya pasti aman karena ada airingnya. Terus bagian depan. Oke, aman guys. Lanjut ke casing selanjutnya. Nah, ini harganya udah mulai berkurang lagi. Ini casing anjay. Harganya 47.000. Datang dengan kemasan plastik dan busa gini aja. Tuh guys, widih, casing anjay itu bagian dalamnya selalu beda-beda dah. Entah kenapa nih sekarang ada bintang-bintangnya lagi. Kita pasang ya. Ada yang belum tahu casing anjay itu apa? Nih, casing anjay itu. Autofocus Ultimate Experience, anjay. Pertama gue kira tuh ini autofocus kayak nunjukin atau ngasih tahu ini handphone ada autofocusnya loh. Tapi ternyata autofocus tuh mereknya loh guys. Habisnya kayak norak banget handphone zaman-zaman sekarang. Ya iyalah ada autofocusnya semua. Kenapa pakai dikasih tahu autofocus gitu loh? Ternyata malah mereknya. Bagian fingerprintnya kecil ya dikasihnya. Tuh masih nggak ada masalah. Wow, untuk tombol volume sama powernya enak loh, kliki. Dan ini casingnya oke, nggak bulky, tuh masih kena jari gua. Lubang bagian atas aman, bagian bawah juga oke aman. Nih looksnya kayak gini kalau misalkan teman-teman pakai ya. Ini semuanya materialnya sama, jadi ngedoff aja, jadi nggak ada tekstur-tekstur tambahan lagi ya. Untuk perlindungannya bagian belakang ya aman, namanya juga ada airingnya. Untuk bagian depan tipis, hampir kena tempered glassnya nih, ngeri. Terus untuk perlindungannya tipis. Ini casingnya tipis nih pinggirannya. Lanjut ke casing selanjutnya. Udah mulai murah nih guys harganya. Oke, casing selanjutnya nih harganya 45.000. Wah, ini hybrid nih, 45.000 lumayan kayaknya, cakep nih. Nggak ada busa-busa dalamnya. Oke, bagian dalamnya ini motif kayak gini sama ada tulisan sih, Ultimate Experience lagi. Aslinya nih jangan casing autofocus ya, cuma di bagian belakangnya nggak ada. Ini kenanya hybrid, mirip-mirip kayak Spigen yang jadul sih ini kalau gua ngeliatnya. Ini yang warnanya rada abu-abu, ini adalah hard case. Kalau yang karbonnya ini soft case, jadi kayak ada dua bagian gini guys. Tuh, ini tuh hard case, ini soft case-nya. Ini yang ada kayak motif-motif baut nih, ini karet doang. Nih kalau dipasang kayak gini, dan ini yang hard case kita pasang juga. Jadi casing protect banget ini. Anjay, bulky banget guys. Tuh perlindungannya ini ada anti cracknya, aman. Jadi kalau misalkan amit-amit jatuh ya, ditambah ada kayak tuh ada gerigi-geriginya lagi tuh. Buat teman-teman yang kerjanya outdoor ini oke, rekomen. Ini dipegangnya rada-rada nggak enak sih, soalnya nih bagian sininya sudut menyudut gitu. Jadi kayak tajam gitu guys. Tuh pas digenggam di sininya nih berasa kayak ya tajam aja sih. Nah untuk lubangnya bagian atas oke aman, bagian bawah juga aman. Speakernya nggak ada kan, karena dia pindah ke sini guys, jadi dibelokin karena saking tebelnya nih casing ya. Ya terus untuk fingerprintnya, fingerprintnya dalam banget jadinya guys. Tuh cowakannya dalam nih. Untuk fingerprint sama kameranya, pasti aman lah ini mah. Tuh kalau taruhnya tengkurap, aman juga. Swear 45.000 kayak gini mah buset worth it guys. Sip, lanjut ke casing selanjutnya. Oke, ini dia casing selanjutnya, harga 45.000. Ini juga motifnya mirip-mirip kayak Spigen. Di baliknya sama The Ultimate Experience Redmi Note 8. Kita pasang dulu di handphonenya. Bulky atau tidak? 1, 2, 3. Bulky ternyata. Nggak kena jempol gua sama jari tengah gua. Oke, nih kayak gini looksnya, dan bagian belakangnya ini ada motif kayak garis-garis gini ya, dan ini 3D. Terus ada tambahan juga karbonnya, print-printan doang ya, bukan 3D, jadi itu nggak ada rasa-rasanya kalau digaruk-garuk pakai kuku. Untuk perlindungan kameranya kayak aman, terus fingerprintnya juga aman, nggak ada masalah. Lanjut lagi, bagian atasnya lubangnya ini aman, bagian bawahnya juga oke, aman. Terus untuk tombol volumenya, kliki guys. Untuk perlindungannya oke, masih bisa woles lah kalau misalkan jatuh-jatuh ringan ya. Untuk bagian belakangnya oke, aman juga. Untuk bagian depannya kalau tengkurap oke, aman juga. Bibirnya lumayan. Lanjut ke casing selanjutnya. Oke, casing anjay lagi guys. Ini masih 45.000. Ini motif kulit jeruk tuh. Widih.
Kayak handphone LG zaman dulu nih. Ini asli karet semua. Bagian dalamnya ya Ultimate Experience Redmi Note 8. Anjay. Casingnya ada tulisannya autofocus Ultimate Experience. Ngapa sih mesti ada dah? Ini ada motif kayak benang-benang jahitan. Ini aslinya adalah cuma motif si karetnya aja. Terus ini kulit jeruk bikin dipegangnya oke, enak. Rada bulky juga, tapi enggak sih, nggak bulky banget tuh. Untuk pelindungan kameranya oke, ada bibir lebihan nih. Dan kalau ditaruh telentang, oke nggak langsung kena kamera. Kalau taruh tengkurap, oke nggak langsung kena tempered glass. Masih lumayan ini bibirnya. Lubang bagian atas, oke aman. Lubang bagian bawahnya, oke aman juga guys. Oke, lanjut ke casing yang terakhir, yang paling murah. Ini dia nih kayak tunggu-tunggu nih. Dan harganya adalah 35.000 guys. Ini casing terakhir. Casing autofocus juga. Kalau nggak salah ini kemarin yang motif kayak gini nggak 35.000 dah. Ya beda-beda seller, beda harga sih emang. Ini motifnya juga kayak Google Pixel ya. Google Pixel yang pertama nih. Sini ada tulisan autofocusnya. Dan ini hitam doff. Sama ini karbonnya, karbon 3D. Wih, ada rasanya. 35.000 nih, worth it banget nih. Dan ini ada pelindungan bibir di bagian kameranya sama fingerprintnya. Oke aman, tombol. Clicky juga. Jai 35.000 nih. Bagus nih. Untuk lubang bagian atas, oke aman. Dan yang lubang bagian bawah juga oke aman. Untuk perlindungannya, lumayan karena ini bulky nggak? Oh nggak begitu bulky. Sama kayak casing yang tadi tuh yang sebelumnya. Sama ini dipegangnya juga enak loh. Karena ya ngeliuk begitu kan. Oke, untuk pelindungannya bagian belakang aman kalau kita taruh telentang. Kalau taruh tengkurap, oke. Wah aman juga. Wah anjay, beneran nih. Ini cakep nih casing nih. Aman guys, bibirnya juga lumayan tebel nih kita dikasihnya. Oke. Selesai casingnya. Banyak yang kita bahas ya. Maklum lah. Handphonenya juga udah lama, jadi casingnya udah banyak yang bertebaran. Lanjut lagi ke kamera yang di depan. Thank you ya guys yang udah nonton, yang full pokoknya nonton dari awal sampai akhir soal casing-casing itu. Oke, buat dua casing favoritnya gue sebenarnya agak-agak risky sih. Soalnya harus milih satu yang murah sama satu yang mahal, itu favoritnya yang mana. Tapi akhirnya setelah gue pikir-pikir, gue milih untuk yang mahal dulu ya, adalah Spigen yang ini guys. Spigen Core Armor ya. Kenapa akhirnya gue memilihnya yang ini? Karena untuk feels dipegangnya ini lebih enak walaupun agak bulky ya. Karena ini casing pada saat kita genggam kayak gini, jadi palm tangan kita tuh ngerasa enak di bagian pinggirnya karena dia tuh nge-edge gitu loh bagian belakangnya. Terus ada juga teksturnya yang ini yang tadi gue bilang kayak polisi tidur, itu bikin enak digenggamnya juga kalau misalkan kita main-mainin handphone kayak gini nih. Terus ya udah secara estetika juga ini masih bagus, kelihatannya mewah, dan soal protect ya Spigen sih guys, bisa dipercaya lah ya. Dah, terus kalau casing yang murah, gue milih yang paling murah guys. Ini 35.000 susah sih kalau bilang nggak worth it ya guys. Karena emang feels dipegangnya juga enak, nggak kalah kayak Spigen yang ini. Terus materialnya juga ya anggap aja lah mirip-mirip lah ya. Cuma emang bedanya ini agak tipis di bagian sudut-sudutnya, beda sama yang Spigen ini. Cuma kan selisihnya jauh nih, 175.000 sama 35.000. Kalau sama ongkir ke rumah gua antara 9.000 ataupun ya 10.000 lah kalau pakai JNT ya. Ini jadi 45.000, masih under 50.000 dan dapat casing yang waduh ini bagus sih. Mana belakangnya mirip kayak Google Pixel 1 kan motifnya. Serius, ini yang paling gue rekomen untuk casing yang murah karena emang bagus. Buruan beli deh, cek link di deskripsi di bawah. Kali aja takutnya stoknya malah udah habis. Yaudah, paling segini aja video tim casing kita kali ini untuk Xiaomi Redmi Note 8. Salah, udah nggak pakai Xiaomi lagi, jadi Redmi Note 8 aja ya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Gue Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.